guys, ketemu lagi dengan saya di channel HR Milenial. Oke, di video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman nih, khususnya kalian yang saat ini masih bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan, atau buat teman-teman yang mungkin belum pernah kerja ya, atau masih mahasiswa atau masih siswa. Tentu kan kalian pengen ketika nanti lulus, adalah di antara kalian yang pengen jadi karyawan, entah itu perusahaan bonafit, perusahaan multinasional, atau perusahaan startup dan sebagainya. Meskipun mungkin di antara banyak teman-teman juga menginginkan untuk jadi sebagai seorang pengusaha atau entrepreneur. Nah, saya ingin sharing tentang peran HR ya di perusahaan. Itu sebenarnya seperti apa sih? Idealnya itu HR tuh kayak gimana sih? Ya kan? Karena di zaman yang sekarang itu teknologi semakin canggih, ada yang namanya disrupsi ya kan. Ada beberapa hal yang tadinya itu profesi-profesi yang tadinya masih eksis, ada sekarang sudah tergantikan oleh sesuatu yang baru. Misalnya dulu untuk mengoperasikan mesin, misal itu harus ada orang di situ, ada operatornya. Tapi sekarang nggak harus seperti itu. Sekarang untuk mengoperasikan satu mesin itu nggak harus dengan satu manusia. Bisa jadi satu manusia memonitoring 10 mesin sekaligus. Ya kalau dulu kan satu mesin satu orang, bahkan satu posisi satu orang, satu line satu orang. Tapi di zaman sekarang, di zaman revolusi industri 4.0, bahkan sudah memasuki eranya 5.0, di mana semuanya serba otomatisasi, terus serba digitalisasi, serba robotisasi. Jadi banyak peran-peran yang kemudian digantikan oleh robot. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas di video kali ini, tapi lebih ke peran HR di perusahaan itu seperti apa, idealnya kayak gimana, dan apakah iya seorang HR itu harus dimusuhi karyawan atau sebagai partner yang baik buat karyawan pada umumnya gitu. Karena kan image di banyak perusahaan, image di banyak karyawan atau teman-teman buruh itu banyak yang nggak sedikit lah yang memposisikan bahwa HR itu selalu pro sama manajemen atau pro sama perusahaan, nggak pernah pro ke buruh atau ke karyawan. Nah, sebaiknya tuh seharusnya seperti apa sih peran HR gitu loh. Oke, yang pertama teman-teman, HRD atau Human Resource Development itu dia punya tugas untuk mengelola manusia ya. Jadi mengelola manusia end to end lah, dari awal dia masuk, bahkan sebelum dia masuk itu HR punya peran untuk mencari atau men-sourcing kandidat ya, yang tentunya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan karakter culture yang ada di situ. Bahkan lebih dalam lagi, peran HR atau di sini spesifiknya sih peran recruiters ya, atau peran recruitment. Itu dia harus bisa melihat bukan hanya calon kandidat itu sesuai dengan kualifikasi dan sesuai dengan culture yang ada di situ, tapi juga harus sesuai juga dengan karakter atasannya. Jadi saling melengkapi. Kalau pengen lebih dalam lagi, karakter tim rekan lainnya juga, supaya bisa dapat karakter yang benar-benar oke, bisa saling melengkapi, bisa saling support terhadap organisasi. Nah, salah satu contohnya ya itu salah satu peran dari HRD. Nah, berikutnya selain melakukan rekrutmen ya, sourcing kandidat yang sesuai, itu HRD itu juga punya peran teman-teman untuk menyampaikan ya, atau employer branding lah, menyampaikan ke karyawan baru onboarding ya, terkait perusahaan itu sendiri itu seperti apa, visi misi perusahaannya seperti apa, terus value atau core value atau budaya perusahaan yang ada di perusahaan tersebut bagaimana, itu harus bisa dideliverikan ke karyawan baru. Dan HR juga harus memonitoring ya, memastikan bahwa apa yang disampaikan, value yang ada di perusahaan itu benar-benar tersampaikan ke karyawan yang baru join. Jadi jangan sampai karyawan udah masuk bingung, perusahaan ini tuh arahnya mau kemana sih, visi misinya tuh kayak gimana sih.
memang kadang-kadang ada perusahaan yang mereka menganggap kita nggak punya visi misi, kita berjalan aja sesuai dengan bisnis proses yang ada, yang penting perusahaan untung. Ada yang seperti itu. Tapi disadari atau tidak disadari, perusahaan itu pasti memiliki visi misi. Baik itu tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, ini penting untuk teman-teman pahami. Dan sebagai HR harus punya apa namanya eh, punya sensitivitas yang lebih ya terhadap perusahaan. Maksudnya ketika perusahaan mungkin jajaran top manajemen sibuk dalam pengembangan unit bisnisnya sehingga visi misi itu tidak bisa diterjemahkan atau belum sempat diterjemahkan ke dalam tulisan atau sebuah deklarasi. Tapi tetap ada teman-teman. Kalau teman-teman tanya kepada top manajemen, nah ini HR harus mengulik ya ketika misalnya biasanya perusahaan baru tuh belum benar-benar merumuskan, tapi tetap mereka punya yang namanya visi misi perusahaan. Itu HR harus bisa mengulik bahwa perusahaan ini arahnya mau kemana sih, yaitu visi misinya, goal besarnya tuh mau capaiannya mau kayak gimana. Nah itu bagian dari visi misi teman-teman, kalau belum tertulis ya. Kalau secara gampang sih, kalau visi itu gambaran jangka panjang yang ingin dicapai oleh perusahaan, itu visi. Nah misi itu ada lebih ke jalan bagaimana untuk mencapai visi jangka panjang perusahaan, kurang lebih sih gambaran seperti itu. Nah tugas HR itu bisa membaca hal tersebut dan bisa menyampaikan ke karyawan, khususnya karyawan yang baru join di perusahaan. Seperti apa sih visi misi dari perusahaan tersebut dan bagaimana value serta culture yang diinginkan oleh jajaran top manajemen di perusahaan tersebut supaya nanti culture dan value perusahaan tersebut benar-benar bisa terinternalisasi di setiap lini jajaran semua karyawan yang ada di situ. Jangan sampai apa namanya eh, visi misi dari perusahaan, terus culture atau budaya yang diinginkan oleh perusahaan itu tidak tersampaikan oleh karyawan. Nah ini adalah tugas HR yang kemudian harus benar-benar bisa menyampaikan dan menginternalisasi budaya, value, visi misi perusahaan ke setiap karyawan. Itu peran yang kedua. Peran yang ketiga ini juga penting. Perusahaan itu idealnya ya sebagai penjembatan antara karyawan dengan manajemen. Artinya dia sebagai bridging ya, menjembatani antara keinginan karyawan untuk bisa disampaikan atau harapan ya disampaikan ke top manajemen. Tapi di sisi lain juga si HRD ini, peran HR ini juga harus bisa mengakomodir kepentingan manajemen supaya karyawan juga mau mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen atau perusahaan. Nah, di sini biasanya dilematis. Kalau pengen jujur sebenarnya HR tuh di hire itu pasti oleh perusahaan harapannya supaya untuk mengakomodir semua bentuk kepentingan dan keinginan dari perusahaan atau top manajemen. Itu nggak mungkin dipungkiri dan nggak mungkin dihindari, ya kan? Karena dia di hire, harapan manajemen ya lu harus bisa pro sama gua gitu loh. Tapi kita kan juga manusia yang mau nggak mau juga harus mendengarkan nih bagaimana keluhan dan keinginan serta harapan karyawan. Dan keluhan tersebut bukan hanya didengarkan, coba diakomodir dan disampaikan supaya ada win-win solution gitu loh. Jadi sebagai seorang HR harus memahami hal tersebut ya, paham peran itu dan bisa mencoba untuk mengakomodir semuanya supaya mendapatkan atau bisa merumuskan sebuah kebijakan yang benar-benar saling menguntungkan lah, ya kan? Simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena bagaimanapun manajemen juga butuh karyawan. Kalau nggak ada karyawan, nggak ada yang menjalankan operasional bisnis. Karyawan kalau nggak ada perusahaan juga sama, mau kerja apa, nggak ada yang ngegaji kita gitu loh. Ya walaupun HRD juga bagian daripada karyawan sebenarnya sih, tapi perannya seperti itu. HRD harus paham apa yang kemudian diinginkan oleh manajemen dan harus bisa dirumuskan supaya itu bisa diterapkan ke seluruh jajaran di organisasi. Di sisi lain juga harus mau mendengarkan keluh kesah karyawan untuk bisa diakomodir dan disampaikan ke manajemen supaya nantinya kebijakan semua hal yang berhubungan dengan apa namanya bisnis ataupun kebijakan dari perusahaan itu sesuai dan saling menguntungkan satu dengan yang lainnya supaya harmonisasinya itu tercipta antara manajemen uh, dengan employee ya, dengan karyawan atau dengan buruh. Buruh pun nyaman bekerja di situ, engagementnya tinggi ya kan. Kalau karyawan sudah nyaman, memiliki engagement yang tinggi, trust dengan manajemen,
kan dia akan all out ya, akan mengeluarkan semua yang dia mampu lah, kemampuan dia untuk mencapai produktivitas yang maksimal. Impactnya juga ke perusahaan juga gitu loh. Jadi manajemen juga jangan serta merta, pokoknya jangan serta merta kayak apa ya, kayak kapitalis banget gitu loh. Jadi yang ada di pikirannya semuanya pokoknya pengennya ya berbisnis dengan berusaha untuk menekan cost serendah-rendahnya dan memperbesar keuntungan selebar-lebarnya. Nah, jangan seperti juga. Kenapa? Ya karena bagaimanapun juga perusahaan juga butuh karyawan. Bagaimana kalau semua karyawan tiba-tiba resign, gak ada yang mau bekerja? Kan repot juga gitu. Bisnis juga nggak jalan juga sama. Jangan semua, satu unit aja. Misalnya nih, driver nggak ada, ya susah juga kan. Yang mau mendelivery produk siapa? Yang mau nganterin direkturnya misalnya siapa? Ya kan repot juga gitu loh. Jadi itu yang ketiga ya. Jadi sebagai seorang HR harus bisa mendelivery dan menginternalisasikan apa budaya perusahaan, visi misi, value ke semua karyawan. Terus peran HR yang keempat, teman-teman, itu harus mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan karyawan. Kadang-kadang karyawan itu punya masalah ketika misalnya produktivitas nggak bagus, lagi nggak oke, itu jangan serta-merta langsung menjudgment, ah lu nggak bisa kerja, lu gini. Nah ini HR harus sensitif ya terhadap kayak gitu gitu loh. Kenapa? Karena bagaimanapun juga karyawan itu kan manusia. Manusia itu sifatnya salah dan dosa. Iya, tapi bukan itu sih. Jadi manusia itu kan makhluk sosial yang senantiasa tuh sensi ya orangnya. Jadi kita itu pasti akan sensitif, baperan terhadap hal-hal yang menyangkut apa masalah hati mas biasanya, masalah pribadi. Itu bagaimanapun juga profesionalnya seorang manusia, tapi kalau ada masalah yang berkaitan dengan hati ini, itu nggak bisa benar-benar disingkirkan walaupun hanya sejenak. Pasti akan kebawa. Makanya kadang ada karyawan kok tiba-tiba biasanya performanya bagus kok tiba-tiba jelek, itu jangan serta-merta langsung lu kenapa, langsung di adjustment yang nggak baik, nggak mau diajak ngobrol baik-baik, nggak mau mendengarkan apa yang jadi problem dia. Karena tiap orang kan beda-beda, mungkin dia punya masalah di rumah, punya masalah sama gebetannya ya kan, atau punya masalah yang dia sulit untuk kemudian bingung mau menceritakan ke siapa, padahal masalah itu nggak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Tapi karena itu masalah hati, efeknya ke produktivitas yang emang yang mengarah ke apa output dari hasil kerja juga sama. Jadi sebagai HR dan sebagai pimpinan juga ya, ini juga harus memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap karyawan atau timnya. Apa yang menjadi problem dia, cobalah untuk bisa mendengar, ya kan, menjadi pendengar yang baik. Kemudian juga bisa, kalau kita udah mendengarkan dengan baik kan kita tahu problemnya. Kalau kita udah tahu problemnya, kita lebih mudah untuk memberikan solusinya. Jadi harus bisa menjadi sebagai seorang problem solver. Jadi seperti itu. Nah, itu peran HR yang keempat. Nah, peran HR berikutnya yang tidak kalah penting juga, HR itu punya peran memastikan bahwa compliance yang ada di perusahaan terkait peraturan-peraturan itu sesuai dengan aturan yang ada, aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Kalau nggak sesuai, ini tugas HR untuk berusaha untuk menyesuaikan. Misalnya sekarang ada undang-undang cipta kerja, ada terkait ketenagakerjaan kan, ada PP turunannya ya kan. Nah pastikan itu benar-benar terlaksana dengan baik di perusahaan. Kalau belum, nah ini PR kepada HR supaya gimana caranya supaya peraturan tersebut bisa benar-benar terimplementasikan dengan baik, comply gitu. Jadi jangan sampai dibiarkan, jangan sampai ketika perusahaan tidak mengikuti aturan itu dibiarkan, ya sudahlah maunya kayak gini, mau gimana lagi sama apa tuh. Ya kita HR, kita bisa punya peran untuk, ya kalau kita nggak bisa mengubah, kita bisa memberikan advice gitu, memberikan masukan, bisa memberikan dorongan, kita bisa menjabarkan dampaknya apa kalau nanti misalnya tidak sesuai dengan peraturan, efeknya apa, resikonya bagaimana. Itu bakal banyak loh teman-teman timbul resiko yang impactnya tuh nggak bagus untuk bisnis. Contoh misal, kalau kemudian perusahaan kekeh nggak mau menerapkan aturan sebagaimana peraturan yang berlaku, itu kan efeknya banyak. Bisa jadi nanti
misalnya ada karyawan yang protes, karyawan protes gak didengarkan, semua karyawan nanti protes, gak didengarkan, nanti karyawan lapor ke dinas, dinas nanti ada pemeriksaan, ditemukan seperti itu nanti repot, makin lama banyak waktu yang terbuang, banyak cost yang terbuang sia-sia. Dan impactnya juga kalau misalkan karyawan menyadari hal itu, kan karyawan jadi bekerja tuh kayak uring-uringan gitu loh, nggak bener-bener all out di situ, nggak bener-bener merasa nyaman karena merasa bahwa wah ini kok perusahaan kayaknya meras banget gitu loh, kok nggak mau ikutin aturan, ini ada apa. Nah ini jadi problem nantinya. Jangan sampai kemudian ketika problem itu sudah menjadi besar, terus perusahaan baru bertindak, manajemen bertindak telat, udah akan banyak waktu yang terbuang di situ nantinya, banyak apa namanya cost atau budget yang akhirnya akan terbuang, yang bukan untuk menumbuhkan bisnis di perusahaan gitu loh, bukan untuk membesarkan organisasi, yang ada untuk menyelesaikan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu kalau sudah terlanjur besar. Dan ini sangat disayangkan. Nah kurang lebih itulah teman-teman peran dari 5 peran strategi HR ya yang ideal. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Nah kalau di perusahaan teman-teman gimana nih, HR-nya sudah berperan kayak gitu nggak, atau ada yang mau menambahkan peran HR yang lain yang tidak kalah penting apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.